Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik semester 5. Di sini izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami beserta peran kami yang akan kita mainkan untuk memulai roleplay penganiayaan Dr. Koas berawal dari Lady Aurelia Stress sebagai tujuan capaian pembelajaran kursus 3 dalam mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Firda Jembar Syadita dengan NIM 2207010002. Di sini saya berperan sebagai narator. Hai guys, kenalin nama aku Karisma Yuginoviana dengan NIM 2207010001 berperan sebagai pembuat skrip. Saya Muhammad Aditya Rizky Maulana. Saya dengan NIM 2207010003 sebagai Dr. Lutfi, Ketua Dr. Koas. Perkenalkan, nama saya Dinda Meldi Rosalinda dengan NIM 2207010006 sebagai Sri Melani sebagai ibu dari Lady. Halo, kenalin nama aku Saski Stefani Melda dengan nomor NIM 2207010010. Saya sebagai kameramen dan juga editor. Hai, nama aku Amanda Nur Aziza dengan NIM 2207010012. Di sini aku berperan sebagai Lady Aurelia. Halo guys, kenalin nama aku Rizky Fatia Putri NIM 220701034 sebagai supir Ibu Lady. Untuk yang pertama, saya akan membacakan berita kasus mengenai Lady Aurelia. Lady Aurelia Pramesti merupakan seorang dokter koas di rumah sakit daerah Siti Fatimah, Palembang, menjadi pusat perhatian dalam kasus penganiayaan terhadap rekannya, yaitu Muhammad Lutfi Hadian. Lady berasal dari keluarga terpandang sejak kecil, sehingga ia memiliki sifat percaya diri, aktif di dunia hiburan, dan juga memiliki kemampuan menonjol. Sejak masa kecilnya banyak dibagikan di media sosial, menunjukkan kedekatannya dengan figur publik dan juga aktivitas yang glamor, termasuk menjadi pengalung bunga untuk Gubernur Sumatera Selatan pada Hari Anak Nasional yang dilakukan pada tahun 2007. Kasus ini bermula dari ketidakpuasan Lady terhadap jadwal tiket pada malam tahun baru yang ditetapkan oleh rekannya, yaitu Lutfi, sebagai ketua kelompok koas. Lady merasa jadwal tersebut memberatkan bagi dirinya sehingga mengadu kepada ibunya, yaitu Sri Mailiana. Prihatin atas kondisi putrinya yang stres, Sri bersama sopir keluarga, Fadila alias DT, menemui Lutfi pada tanggal 11 Desember 2024 di sebuah kafe untuk membahas perubahan jadwal tersebut. Dalam pertemuan tersebut, DT merasa Lutfi tidak merespon permintaan dengan baik sehingga ia tersulut emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Lutfi. Akibatnya, Lutfi mengalami luka serius dan harus dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. DT menyerahkan diri ke Polda Sumatera Selatan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukum maksimal 5 tahun penjara sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Dampaknya, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya menangguhkan status akademik Lady hingga proses hukum selesai. Publik ramai mengkritik tindakan Lady dan juga keluarganya, termasuk membahas masa kecil dan juga latar belakang Lady di media sosial, di mana pada kasus ini menyoroti pentingnya komunikasi yang baik serta penyelesaian konflik tanpa kekerasan dalam lingkungan pendidikan dan juga bersikap profesional. Di balik hiruk-pikuk rumah sakit, Lady Aurelia duduk dengan wajah yang penuh tekanan. Seorang rekannya yang merupakan Lutfi mencoba berbicara dengannya, tetapi ketegangan sudah terjadi di ruangan tersebut. Lady, jadwal malam ini sudah keluar. Kamu besok shift pagi. Aku shift lagi-lagi, shift pagi lagi. Ini kebutuhan saja mungkin. Ya, ini tuh semua sudah diatur oleh dokter supervisor. Kan aku udah bilang, aku itu capek. Ini udah ketiga kalinya aku shift pagi. Kenapa sih nggak ada yang bisa ngertiin aku? Kan aku udah bilang kalau aku tuh capek. Tapi kan ini kan sudah dari atasan, supervisor. Aku cuma menjalankan tugas untuk memberikan jadwal ke Mbak Lady. Tapi kenapa selalu aku yang shift pagi? Kenapa? Kan udah 3 kali aku shift pagi. Kenapa nggak yang lain? Kenapa aku? Gitu, nggak tahu ini dari atasan. Saya cuma menjalankan tugas saya. Selalu seperti ini. Lady selalu mencari dukungan dari ibunya, yakni Sri Meliana, yang terkenal protektif. Namun, pendekatan Sri terhadap masalah seringkali berlebihan dengan apa yang dibutuhkan. Kamu kenapa? Ibu tahu, jadwal aku berat banget.
Aku dapat shift pagi sampai 3 kali. Aku udah bilang kalau aku itu capek, tapi nggak ada yang bisa ngertiin aku. Emangnya yang bikin kamu jadwalnya pagi terus siapa? Ketua dokter koas Ketua- rumah sakit. Ketua dokter koasnya namanya siapa? Lutfi, ibu mau ngapain? Ibu mau ngomong sama dia. Nggak usah, biar aku aja yang ngomong sendiri. Aku udah bilang, ibu Enggak, ibu mau ngomong aja. Kamu jangan, kalau kamu gini terus ya ibu gimana? Ibu yang mau ngomong aja sama dia. Ya udah, ibu mau nemuin dia aja. nggak usah, Bu, nggak usah, biar aku aja, aku sendiri aja. Kenapa? Kan kamu kayak gini terus. Kan ibu juga kasihan lihat kamu. Biar aku ngomong sendiri ke dia. Ibu nggak usah ikut-ikut, biar aku aja. Biar aku yang ngomong langsung. Ibu mau ngomong sama dia. Jangan. Ya udah, kalau kamu kayak gini terus, kamu ngomong sendiri aja. Kamu ngomong sendiri sama dia. Nanti gimana kabarnya lihat ibu. Ibu mau ke kamar dulu aja. Di bawah pengaruh ibunya, Lady menyerahkan kendali penuh. Namun, keputusan ini membawa mereka pada jalan yang lebih gelap. Sri Meliana memutuskan untuk bertemu dengan Lutfi di tempat yang netral, yaitu di sebuah kafe. Awalnya, semua berjalan dengan baik. Namun, ketegangan mulai muncul seiring percakapannya berlangsung. Ketika ketegangan berlangsung, sopir Sri Meliana tak kuasa menahan amarahnya sehingga melayangkan bogem mental dan memukul Lutfi secara bertubi-tubi. Ibu, kita kesini mau nemuin siapa? Kita mau nemuin si Lutfi itu, dokter anak saya itu yang koas itu. Benar dengan dokter Lutfi? Oh benar, silakan duduk. Bu. Jadi gimana? Saya itu ya, lihat-lihatin kalau anak saya itu kok nangis terus, pulang nangis. Jadi nggak bisa Bu, ini hanya bilangnya tuh. Saya nggak mau tahu ya, kalau jadwalnya kalau kayak gini terus saya juga Sudah. gimana? Pakai kepala dingin aja Bu. Sini kamu. Sana. Pakai cepat. Kekerasan fisik telah terjadi. Dalam kepanikan, Sri Meliana menyeret sopir untuk pergi dari lokasi meninggalkan Lutfi yang terluka parah. Beberapa hari setelah insiden, Lady dan juga ibunya dipanggil ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Proses interogasi berlangsung lama, memeras energi keduanya. Mungkin saya juga mau minta maaf untuk memarahi saudara Lutfi di depan umum. Mungkin memang beberapa perlakuan saya yang buruk membuat merugikan saudara Lutfi. Tapi kan di sini saya tidak ada melakukan pengeroyokan pada saudara Lutfi, bukan saya yang bersalah. Dan juga saya tidak ada menyuruh supir saya untuk memukuli saudara Lutfi seperti itu. Lalu untuk Anda, Lady, apakah Anda mengetahui rencana dari ibu Anda ini? Saya nggak tahu, Bu. Saya sudah mencoba untuk menghentikannya, tapi kejadian pengeroyokan itu terjadi begitu cepat. Interogasi berlanjut hingga 11 jam, dengan Sri dan Lady bergantian menjawab pertanyaan yang diajukan oleh polisi. Pemeriksaan panjang akhirnya selesai, namun tekanan dari media hanya akan menambah beban bagi mereka. Sri, apakah Anda ini merasa bersalah setelah melakukan hal tersebut? Iya, saya merasa bersalah meributkan keributan ini. Saya mau minta maaf pada Untuk Anda bagaimana? Saya juga minta maaf kepada rekan saya. Mereka sudah melakukan hal tersebut. terima kasih. Putri. Kesimpulan akhir yang dapat diambil dari kasus tersebut yakni kasus penganiayaan Dr. Koas Muhammad Lutfi oleh sopir keluarga Lady Aurelia menunjukkan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh sopir keluarga Lady Aurelia terhadap Muhammad Lutfi bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang menjunjung nilai adab
dan juga keadilan. Tindakan kekerasan fisik bukanlah solusi dalam menyelesaikan konflik dan juga pelanggaran hak asasi manusia korban untuk merasa aman. Yang kedua, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kasus ini menunjukkan kurangnya upaya musyawarah yang bermartabat dalam menyelesaikan persoalan terkait jadwal piket. Sebaliknya, emosi yang tidak terkendali berujung pada tindakan destruktif menggambarkan kurangnya penghayatan nilai Pancasila dalam mencari solusi damai. Yang ketiga, sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Status sosial keluarga Lady yang terpandang seharusnya tidak menjadi pembenaran untuk melibatkan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Semua individu terlepas dari latar belakangnya berhak melakukan secara adil dan juga bermartabat. Lalu yang selanjutnya, analisis dalam perspektif psikologi. Untuk yang pertama, pola asuh permisif. Pola asuh permisif merupakan penerapan pola asuh di mana orang tua cenderung memanjakan anak tanpa memberikan aturan yang jelas, sehingga dari adanya hal tersebut dapat membentuk karakter anak yang kurang mandiri dan bergantung pada orang tua dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dalam kasus ini, Lady diduga melibatkan ibunya untuk menyelesaikan konflik terkait jadwal tugas jaga yang seharusnya dapat diselesaikan secara mandiri. Yang kedua, peran orang tua dalam konflik anak dewasa. Keterlibatan Sri Meliana dalam konflik profesional putrinya menunjukkan batas peran orang tua yang kabur. Dalam perkembangan individu dewasa, penting bagi orang tua untuk memberikan dukungan tanpa mengambil alih tanggung jawab anak, agar anak dapat belajar menyelesaikan masalahnya sendiri dan berkembang menjadi individu yang mandiri. Yang ketiga, pengaruh lingkungan dan status sosial. Latar belakang keluarga terpandang Lady mungkin membentuk pola pikir yang merasa berhak mendapatkan perlakuan istimewa, sehingga memunculkan kesulitan dalam menerima ketidakpuasan secara rasional. Yang keempat, coping mekanisme dan yang tidak efektif. Lady yang merasa stres akibat beban jadwal piket memilih cara mengeluh kepada keluarganya tanpa mencari solusi yang konstruktif, mencerminkan strategi coping yang kurang matang. Yang kelima, kontrol impuls yang rendah. Tindakan sopir yang melakukan penganiayaan mencerminkan kegagalan dalam mengendalikan emosi. Hal ini dapat dikaitkan dengan kontrol impuls yang rendah, di mana emosi mendominasi tindakan tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Kesimpulannya, kasus ini menggambarkan suatu kegagalan penerapan nilai-nilai Pancasila dan pentingnya pengelolaan konflik yang sehat. Dari perspektif psikologi, konflik ini menyoroti kurangnya regulasi emosi, pengaruh tekanan sosial, serta kurangnya strategi coping yang efektif. Sebagai solusi, diperlukan pendidikan mengenai pengelolaan stres, komunikasi asertif, dan juga nilai-nilai Pancasila untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Institusi pendidikan juga diharapkan lebih proaktif dalam menyediakan dukungan psikologis kepada mahasiswa. Saya Muhammad Abdul Rizky Maulana. Agus